Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sarah Aurora Firky Tribusnan dan 35 Akhir 104. Di sini saya izin untuk memenuhi tugas besar manajemen konstruksi. Saya akan menjelaskan prosedur penggunaan MS Project. Yang pertama, kita klik file terbaru sehingga tampilannya akan seperti ini. Lalu kita atur terlebih dahulu di option. Lalu display yang dimana kita atur untuk mata keuangan yang digunakan di sini kan kami menggunakan di sini kita akan menggunakan rupiah karena kita berada di Indonesia. Lalu kita ke schedule dan di schedule ini kita tes untuk pekerjaan ini kita auto schedule dan durasinya kita gunakan harian dengan setiap harinya itu di jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan durasinya 8 jam per hari. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu di sini kita ke project, lalu project information. Kita masukkan tanggal mulainya proyek. Di sini kita akan menggunakan tanggal proyek yaitu 11 Juni 2025. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke change working time. Kita buat kalender baru dengan nama sesuai proyeknya masing-masing. Di sini karena saya proyek ke Puskesmas, saya akan masukkan untuk proyek Puskesmas. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik Work Weeks karena di sini kita itu kerjaannya dari Senin sampai Sabtu. Namun pada Sabtu itu kita akan bekerja setengah hari dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Maka kita edit terlebih dahulu. Di sini kita klik Saturday-nya, kita masukin jam 8. Kita set days-nya dulu dengan specific working times, yaitu jam 8 sampai jam 12. Jadi, jika sudah, kita klik OK. Lalu kita ke exceptions, yang dimana di sini kita untuk memasukkan tanggal-tanggal merah atau libur sama proyek sekiranya berjalan. Karena kita dimulai bulan Juni tahun 2005, kita masukkan yaitu di tanggal 16 ada tahun baru Islam. Kita bisa tuliskan tahun baru Islam, tahun baru 7 Hijriah. Lalu kita juga bisa masukkan lagi di Juli. Juli dikarenakan tidak ada libur, kita lanjut ke bulan Agustus, di mana bulan 17 pada tanggal 17 Agustus 2025 terdapat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu untuk seterusnya ini kita masukkan lagi libur-libur di bulan-bulan selanjutnya dengan cara yang sama. Lalu jika sudah, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke Project Information. Yang dimana di sini kalendernya kita masukin proyek Puskesmas. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukin pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan. Di sini kita bisa lihat di Excel kalau pekerjaan itu dibagi menjadi 10 tahapan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan seterusnya. Kita bisa masukin terlebih dahulu, kita bisa copy saja. Kita copy pekerjaan persiapannya. Lalu kita masukkan ke sini, lalu selanjutnya juga sama sampai pekerjaannya itu sudah semua dimasukkan. Ini bisa kita masukin lagi. Kita masukin lagi untuk yang lainnya hingga seterusnya. Sudah dimasukin untuk seluruh pekerjaan, ini akan bertampilan seperti ini. Lalu untuk melihat bagaimana untuk pekerjaan ini masuk ke pekerjaan tanah, kita bisa select dulu pekerjaan persiapan tersebut. Lalu kita ke tas, lalu ke indent. Jadi dia udah masuk ke pekerjaan persiapan. Hmm. Nah, itu kita masukkan durasi pekerjaan, yang dimana durasi pekerjaan ini kita bisa tulis 3 days, 3 days, dan seterusnya, tergantung pada pekerjaan masing-masing yang pekerjaan masing-masing yang ada, hingga nanti keseluruhannya akan menjadi seperti ini.
Lalu untuk menampilkan jumlah harinya, kita bisa ke Gantt chart format, lalu kita ke project summary task. Ini bisa terlihat langsung untuk jumlah-jumlah harinya. Lalu selanjutnya kita menentukan predecessor-nya, yang dimana di sini eh, seperti pekerjaan boplank, ini dikerjakan setelah pembersihan lapangan selesai, maka kita tulis 3 FS. Lalu pemasangan direksi kit ini dilakukan juga setelah pembersihan lapangan selesai. Kita bisa pembersihan lapangan selesai dan bisa bersamaan dengan pemasangan boplank. Jadi kita bisa tulis 4. Lalu begitu selanjutnya kita sesuaikan dengan metode pekerjaannya dan kita masukkan ke predecessornya. Jadi kalau kita sudah memasukkan predecessornya akan terlihat seperti ini. Kita masukkan lagi sesuai yang tadi saya bilang. Dan ini tampilannya akan seperti ini untuk setiap pekerjaannya. Lalu di sini kita bisa lihat critical path-nya. Yang mana pekerjaan yang tidak boleh terlambat, itu kita bisa lihat di Gantt chart format, lalu critical task-nya. Lalu di sini kita bisa lihat yang merah-merah itu merupakan critical path-nya. Lalu kita define resource-nya itu bisa di resource sheet. Di sini kita masukkan dulu untuk pekerja dan juga tentunya bahan-bahan yang ada. Di sini kita bisa langsung saja mengcopy dari daftar harganya. Sini ada daftar harga upah. Kita bisa copy saja dari Excel yang ada, lalu kita masukkan ke sini. Lalu di sini begitu juga dengan bahan-bahan, kita langsung masukkan saja. Dan kita di sini ada tipenya yang dimana kalau pekerja tentunya kita akan masukkan Word. Lalu untuk material, untuk bahan-bahan kita tipenya menggunakan material. Material juga kita masukkan eh, satuannya di bagian kolom material. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan proyek ini dengan mandor. Di sini ada satu untuk kepala tukang satu, tukang seni 6 dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kita masukkan harganya untuk per jam. Di sini kita sudah ada daftar harganya, jadi kita tinggal masukkan dari Excel yang sudah dibuat dan disamakan lagi dengan satuan yang ada. Kita langsung masukkan saja seperti ini. Kita copy harganya, lalu kita masukkan ke mass project-nya. Di sini kita masukkan. Nah, di sini sudah masuk. Lalu di sini juga langsung terdeteksi eh, kalendernya. Mohon maaf, ini masih belum diubah. Seharusnya dia proyek puskesmas. Namun di sini masih tertulis proyek rumah lantai 2 lantai. Lalu selanjutnya untuk material juga sama. Kita tinggal copy saja material yang sudah dibuat di Excel. Lalu kita masukkan dan mengcopy harga bahan dan juga satuannya. Lalu jika sudah, kita kembali lagi ke Gantt chart-nya. Dan di sini kita bisa langsung define ke masing-masing pekerjaan dengan cara kita bisa blok barisnya, lalu kita klik kanan, lalu kita ke information. Nah, lalu sini kita ke resource dan kita masukkan apa saja yang akan digunakan atau apa saja yang pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Saya di sini juga ada pembersihan lapangan. Di sini kita ke information resource. Lalu karena di pembersihan lapangan ini kita terdapat pekerja mandor dan pekerja, kita bisa masukkan. Kita pilih, kita klik ini, lalu kita pilih mandor. Kita bisa cari mandornya. Lalu jika sudah,
Kita cari juga untuk pekerjanya, itu juga sama caranya. Pekerja. Lalu di sini unitnya kita masukkan untuk eh, koefisiennya. Lalu nanti akan muncul pasnya jika sudah kita klik OK. Nah, tersebut juga dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan lainnya sehingga bisa terlihat di sini ada resource name dan juga biaya yang dikeluarkan. Dan di bagian kanan sini juga sudah terlihat resource-nya apa saja. Di sini bisa lihat juga untuk di Gancat kita bisa lihat network diagram. Di sini kita bisa lihat pekerjaannya untuk lebih jelasnya. Lalu kita bisa kembali dulu ke Gantt. Nah, karena kalau sudah semua terinput, kita bisa langsung melihat hasilnya. Dimana kita ke report, lalu ke cost, lalu ke cash flow-nya. Dan di sini kita bisa lihat cash flow-nya dalam eh, bulanan, ini mana eh, cost yang dikeluarkan itu sebesar 1.364.749.480. Yang kita bisa lihat grafik ini, kita bisa lihat bahwasanya ini menunjukkan pengeluaran per bulannya yang tidak merata dari Juni hingga Agustus. Itu kebutuhannya relatif kecil sehingga meningkatnya secara bertahap. Namun pada Agustus hingga Oktober 2025 ini semakin tinggi dan di Oktober 2025 ini adalah puncak pengeluarannya di mana kita bisa tahu bahwa di sini merupakan pekerjaan utama yang memerlukan kebutuhan dana yang besar. Lalu untuk November hingga Desember ini biaya yang dibutuhkan itu sangat kecil hingga hampir tidak terlihat yang menandakan pekerjaan utama proyek telah hampir seluruhnya selesai. Baik, dengan adanya cash flow ini, kita bisa memfokuskan pembiayaan kita di rentang September 2005 sampai Oktober 2005 agar nantinya tidak terjadi kekurangan arus gas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.